Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Qala Syekhul Mulfih Allah Ta'ala nafa'anallahu wa fi daraini amin. Al-haditsul ashrun, hadis yang ke-20 ya. Sudah separuh sudah ya, hadis yang ke-20. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala istahyu min Allah haqqal haya. Qala faqulna ya nabiy Allah inna nastahi. Qala laysa dhalika istihya'un walakinna man istahya min Allah haqqal haya'i falyahfaz ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadkhulil mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa asara akhirata 'ala al-ula. Faman fa'ala dzalika fastahya min Allah ta'ala haqqal haya. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ya Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah haqqal haya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sebenar-benar malu. Maka para sahabat mengatakan, wahai Nabi Allah, inna nastahi, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang malu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laisa dzalika istihya'un, ya, kata Rasulullah, rasa malu bukan seperti itu. Ya, artinya kita cuma bisa ngomong, aku nih malu, ya, dengan Allah, ya. Kata Rasulullah bukan seperti itu yang malu sebenarnya. Kata Rasulullah, walakinna man istahya min Allah haqqal haya. Tetapinya rasa malu terhadap Allah yang sebenar-benarnya malu adalah mereka falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Mereka yang menjaga, ya, daripada kepala mereka dan wa hawa terhadap sesuatu yang ada dalam pikiran mereka, ya. Kata Rasulullah, orang yang malu itu yang pertama adalah mereka yang menjaga pikirannya daripada pikiran-pikiran tidak baik, ya. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang melakukan kejahatan, pikiran-pikiran yang dianya mengganggu orang lain. Wal batna wa ma wa'a, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga perut-perut mereka daripada apa saja yang masuk ke dalam perut mereka. Minumannya tidak sembarangan, ya. Makanannya tidak sembarangan, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang sesuatu yang halal secara zahirnya, tapi secara didapatinya tidak halal, tidak boleh juga. Ada sesuatu yang dianya sifatnya itu memang bentuknya itu haram, seperti sesuatu yang memabukkan, ya, daripada daging-daging yang tidak diperbolehkan oleh agama, seperti daging babi misalnya, makan daging anjing, ya, daging harimau. Ada bermakan harimau sih. Ya. Jadi ada hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam Imam Syafi'i itu, ya, dan mazhab kita ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dimakankan. Itu adalah binatang yang dianya memiliki cakar, yang cakar itu yang memiliki taring, yang taring itu digunakan untuk memburu hewan lain seperti harimau,
seperti serigala, seperti apa lagi itu, singa yang bertaring-taring, ya. Kalau yang terbang itu sesuatu hewan yang dia gunakan cakarnya untuk menangkap mangsanya, seperti burung elang, seperti burung apa lagi, burung hantu, ya. Itu tak boleh dimakan itu, ya. Panas tuh biasanya, nanti jadi harimau juga nanti. Betul aja jadi manusia harimau nanti. Nah, itu sesuatu yang haram, ya, secara apanya, zatnya. Ada juga yang haram secara pendapatannya, maling misalnya. Airnya bagus diminum, cuman dapatnya cara dipaling, atau misalnya makanannya bagus tapi menggunakan air, menggunakan duit air yang dicolong atau yang dicuri dari orang lain baru tukarkan kepada makanan, ya. Maka kata Rasulullah, man akal al-haram ata qalbuh. Orang yang suka makan sesuatu yang diharamkan, maka hatinya akan mati. Tahu kamu HP mati, ya. HP mati itu jangankan nerima telepon, ya, nak hidupkan layarnya aja tak bisa, tak nyambung. Ini kalau telepon itu tak masuk, atau ya. Sama dengan manusia, kalau hatinya sudah mati, sekeras apapun diberikan nasihat, berapa kali pun ditelepon, diingatkan, tak akan bisa nyambung, ya. Maka apa yang membuat hati itu bisa mati adalah salah satunya memakan sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram. Dijauhi itu yang diharam. Kalau sudah terlanjur untuk makan yang haram, ya, macam mana? Yang dimakan itu jadi darah, jadi daging, ya. Macam mana cara mengeluarkannya? Dibedah, katakan, dibeset, ya. Ya, cara mengeluarkannya dengan cara kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau orang telah terlampau, rasanya dosanya banyak, sering minum khamar, sering makan haram, banyak-banyak berzikir kepada Allah, ya, sebagai pembersih daripada anggota badan kita yang tadi tumbuh daripada perkara-perkara yang haram. Nah, kata Rasulullah, yang betul-betul malu itu bukan hanya omongan saja, mereka yang menjaga fikirannya daripada fikiran kotor, tidak baik, mereka yang menjaga perutnya daripada sesuatu yang diharamkan, dan wal yadhkurul mauta wal milah, dan mereka adalah orang-orang yang suka mengingat kematian dan pada kehancuran. Kita nih banyak-banyak ingat mati, ya. Jangan pula kita banyak-banyak ingat senang besok hidup kita. Nyawa kita tak tahu. Yang tua bisa saja lambat matinya, yang muda bisa saja cepat meninggalnya. Yang sakit, ya, suaminya, tapi bisa saja yang meninggal istrinya. Padahal bertahun-tahun sakit sudah tahu, ya. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, rupanya yang meninggal adalah istrinya. Bahkan anaknya mungkin tidak tidak punya penyakit apa-apa. Dan hendaknya mengingat walbillah dan pada kehancuran. Mungkin kita jaya sekarang nih, ya, mungkin kita sejaya, tapi kita ingat-ingat besok mungkin kita tidak jaya lagi. Mungkin orang banyak duitnya, ingat besok suatu hari nanti mungkin saja bisa tidak punya duit. Mungkin hari ini bisa tersenyum, besok tidak bisa tersenyum. Maka gunakanlah senyummu itu di saat kalian yang supaya kalian bersyukur kepada Allah, ya. Gunakan kegembiraan kalian, kesehatan kalian untuk mengingat kepada Allah. Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayat. Dan orang yang malu itu adalah mereka yang menghendaki negeri akhirat dan juga meninggalkan daripada perhiasan dunia.
dunia, bermegah-megahan dengan dunia, ya. Baju tidak mau harga yang murah, yang berapa, yang 1 juta, ya. Ada lagi saja, hadir. Motor tidak mau motor butut, kata kawan, mau motor yang mantap, NMAX minimal kawan nih, ya. Sesuai dengan potongan muka aku, kata kawannya. Ya, kalau tidak mau sekolah, tak mau sekolah, malu semua orang. Tapi jangan pula nengok orang pakai motor besar ini, orang-orang cari kehidupan dunia tak juga, ya. Suatu ketika kan saya ada seorang sahabat yang ditanya sama Rasulullah, ya wahai sahabat, engkau ni tak punya sesuatu yang bisa kau pakai lebih bagus, ya. Kau tak punya duit, dia beli untuk beli pakaian. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku punya, ya. Bahkan ini sahabat terkenal sebagai orang yang kaya. Maka kata Rasulullah, nampakkanlah rasa syukurmu itu, nikmatmu itu, daripada apa yang kau pakai. Artinya kalau ada duit jangan pelit pun diri sendiri. Ini baju sudah coba camping, duit sudah ada, tak mau beli baju, ya. Pakai sesuatu yang sifatnya itu membuat kita bersyukur kepada Allah. Dapat duit terbeli NMAX, beli NMAX, ya kan? Kalau tak terbeli NMAX, beli Vario, ya. Kalau tak terbeli, beli Beat, ya. Kalau memang tak terbeli lagi, beli sepeda listrik, ya. Kalau tak bisa, beli sepeda gayung. Kalau tak bisa, jalan kaki. Banyak orang yang tak bisa jalan kakinya, ya. Ada yang kena stroke, ada yang kena amputasi, ada yang dilahir cacat dan sebagainya. Kita punya kaki masih bisa jalan, ya. Maka pakailah sesuatu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, penghasilan 10 juta sebulan, lauknya ikan asin, ya. 15.000 beli ikan asin itu seminggu tak habis, itu lauknya. Kan tak bersyukur itu, ya. Nah, sudahnya kan apa penyakit kolesterol ini, ya. Makan yang enak-enak, ya. Jangan terlalu boros, jangan terlalu beli. Dan itu, ya, niatkan supaya kita bersyukur kepada Allah. Kita tengok ada guru-guru punya mobil, ya, guru-guru ini punya mobil ini, ya. Tapi apa mereka niatnya? Mungkin supaya dakwahnya enak, ya kan? Ustadznya motornya NMAX, tak boleh zinatud dunia, perhiasan dunia itu, ya. Ya, pengen Ustadz tuh motor odong-odong kata kawan. Ya, kalau motor odong-odong pengajiannya setengah jam misalnya menempuhnya di situ, mana situ banyak koralnya, pas sampai di situ, tak semangat lagi Ustadz ngajar apa, habis badannya karena tak sama batu jalan, ya, karena lubang. Kalau NMAX kan agak sampai kata kawannya, pengajiannya jadi lancar, ya. Maka yang penting itu adalah niat kita tadi pengen kaya supaya banyak sedekah kepada orang juga tidak apa-apa. Nah, orang yang menghendaki akhirat adalah mereka yang meninggalkan untuk bermegah-megahan dengan dunia. Wa asarul akhirata 'alal ula, dan yang memprioritaskan hasilnya, yang mendahului, ya, keperluan akhirat atas keperluan dunia. Keperluan akhirat dulu. Salat Jumat sudah nunggu, air pasang, atau kejar lagi bongkar kelapa nih. Cuma kalau teruskan nih, tertinggal salat Jumat, sudahlah tinggalkan, ya, muat kelapa, pergi sembahyang salat Jumat. Majelis begitu juga, ya, majelis begitu juga. Yang lain ditinggalkan dulu. Ada kawan, yuk malam kita nongkrong, nanti dulu, ya. Kawan majelisan dulu,
tinggalkan dulu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir di majelis taklim, insya Allah ya pahalanya sangat besar. Dan kita ini tak ada sering, tak seminggu sekali cuma kamu nak nongkrong tiap malam kan bisa. Kita ya nak nongkrong tiap malam pun bisa ya. Faman fa'ala dzalika falistahya minallahi ta'ala haqqal haya. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian, kata Rasulullah, itulah orang-orang yang dia betul-betul malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menjaga pikiran-pikiran yang tak baik. Yang kedua, menjaga dan perutnya daripada sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga, mengingat kematian dan kehancuran ya. Ada sehatnya kita mungkin nanti sakit. Dan yang terakhir, orang yang mendahulukan kepentingan akhirat untuk kepentingan dunia, itu yang malu kepada Allah ya. Apa kau tak pergi majlis taklim? Malu aku dia pergi majlis taklim pakai sarung, pakai kopiah, sok-sok alim betul. Nah, ini bukan malu yang sebenarnya ya. Malu yang sebenarnya itu adalah karena Allah. Apa dia kau ni sering naik ke masjid, nanti dikata orang soleh, orang alim ya. Aku malas pergi ke masjid, nanti dikata kayak kau orang sosok alim, malu aku jadinya. Nah, itu bukan malu yang sebenarnya. Malu yang sebenarnya adalah karena Allah. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wasalam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu, kata Rasulullah SAW, sebahagian daripada iman. Makin malu seseorang, makin tinggi imannya kepada Allah. Malu melakukan kemaksiatan, malu kemana-mana ya pakai celana pendek buka aurat ya, malu kemana-mana buka jilbab. Ini malu kalau tak pakai jilbab, malu pakai jilbab ngapa? Nanti kata orang sosok alim, awak ini tahulah orang kelakuan awak macam apa. Nah, itu bukan malu yang sebenarnya. Malu yang sebenarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kama ja'a fil hikayah, ini ceritakan suatu hikayah ya. Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, ya pada zaman Rasulullah berarti ya Rasulullah, saya sesungguhnya aku ini adalah orang yang melakukan dosa besar, maka obatilah aku dia Rasulullah. Kadang orang itu kalau melakukan sesuatu kesalahan kepada Allah, dia merasa bersalah, ya Allah, merasa betul aku bersalah. Macam mana aku ini supaya merasa enak ya, supaya aku hilang rasa bersalahku dalam hati aku ini. Maka kata Rasulullah SAW, tubi ilallahi ta'ala ya, bertaubatlah engkau kepada Allah. Artinya dalam taubat kepada Allah itu terdapat sebuah ketenangan. Kita nak cari ketenangan di luar ya, jalur ini susah. Misalnya kita ini terjerumus dalam jalan-jalan kegelapan, kawan juga sudah terlampau jauh masuk ke dalam dunia gelap, kata kawannya. Apa juga seperti itu, kawannya juga beginilah, nyari ketenangan hidup, sehingga semuanya dilibas ya, apa saja dicobanya supaya kau tenang pikiran kawan juga kalau begitu, tenang yang sesaat tapi orang yang taubat itu yang sebenarnya adalah orang yang dia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ini kata perempuan tadi ya, Rasulullah, bumi telah mengetahui dosaku ya, aku melakukan dosa di atasnya sehingga dia mengetahui dosa-dosaku, nanti pasti dia akan bersaksi kepadaku tentangku pada hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, fa innaha la tashhadu alaik ya,
maka bumi, kata Rasulullah, tak akan menjadi saksi bagi engkau. Engkau melakukan maksiat di bumi, bumi tak akan menjadi saksi. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, ya, pada hari itu, ya, pada hari kiamat nanti, bumi yang sekarang ini bukanlah bumi yang ada pada hari kiamat nanti, bukanlah bumi yang sekarang. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, bukan dikumpulkan di bumi sekarang ini, ya. Maka bumi tak akan menjadi sakti. Maka berkata lagi perempuan tadi, sesungguhnya langit telah mengetahui apa yang aku lakukan, ya, dan aku melakukannya di bawahnya langit, maka dia akan menjadi saksi bagiku. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha yatwis sama, ya, maka sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, itu menggulung langit. Kama qala Allah Ta'ala, yauma natwis sama kata wisijil lil kutub. Hari itu, pada hari kiamat nanti, langit akan digulung oleh Allah sebagaimana, ya, lembaran-lembaran kitab digulung pada dibuka ini. Artinya langit ini, bumi hancur, langit juga hancur, semuanya tidak akan berbentuk lagi. Faqalat ya Rasulullah, ya, mengaku lagi, masih tak tenang tadi perempuan tadi, bumi sudah tak menjadi saksi, langit tak menjadi saksi. Katanya, sesungguhnya innal kiramal katibina, malaikat-malaikat pencatat daripada amal ibadah, daripada dosa-dosaku telah mencatatku di dalam kitab-kitab mereka. Maka kata Rasulullah SAW, kalau Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan daripada kejelekan. Kalau kau melakukan kemaksiatan, kata Rasulullah, ya, maka lakukanlah dengan sesuatu kebaikan, supaya kau berimbang. Yang dicatat malaikat tadi jelek, dicatatnya lagi dengan kebaikan. Thumma qala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadh-dhanbi kaman la dhanba lah. Orang yang bertaubat kepada Allah itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kita maksiat kepada Allah, ini maksiat besar ini, ya, kata orang tadi ya, perempuan ini. Maksiat besar itu banyak tuh, kayak zina, minum khamar, membunuh, merampok, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya, banyaklah itu dosa-dosa besar. Durhaka sama orang tua, ya, itu dosa-dosa besar itu, ya. Tapi kata Rasulullah, ada yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kalau kau bertaubat, kau tak akan punya dosa. Kemudian berkata perempuan dari, sesungguhnya malaikat waqafu ala af'ali wa yashhiduna alayya min su'i af'ali. Sesungguhnya malaikat itu mereka menyaksikan atas perbuatan-perbuatanku, dan mereka akan menjadi saksi padaku atas apa yang aku lakukan. Langit jadi saksi sudah tak bisa, bumi jadi saksi sudah tak bisa. Ya, kalau bertobat sudah diampuni segala dosanya. Tapi kalau sudah diampuni, malaikat itu melihat apa yang aku lakukan, ya, akan menjadi saksi kepadaku hari kiamat nanti. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha ta'ala ansal hafadhata yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti akan melupakan oleh Allah terhadap malaikat-malaikat hafazah, malaikat-malaikat yang menjaga daripada diri kita. Ya, malaikat yang menjaga diri kita ini ada 10, ya. 10 itu 10 malam, 10 siang pakai shift. 12 malam, 12 siang, ya. Menjaga kita daripada lubang-lubang tempat masuk kita, lubang kuping kita, daripada sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya jarang kuping kita ini kemasukan sesuatu yang tak baik. Padahal jarang ada semut tiba-tiba jalan masuk ke kuping, ya, sarang di kuping gitu, jarang, ya. Itu malaikat-malaikat hafazah yang menjaga kita. Kata Rasulullah, mereka akan dilupakan oleh Allah.
Kama dzakara fi kitab Rubul Abrar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taba al-'abdu ila Allah fataba Allah ta'ala ala ansa al-hafidh ma 'amila. Barang siapa orang yang bertaubat ya kepada Allah, maka taubatnya Allah terima, maka Allah akan lupakan malaikat-malaikat pencatat daripada ma'amila sesuatu yang kerjakannya. Dosa-dosa kita itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Salah satunya itu yang mungkin sering tak kita sadar tuh suka nyinyir orang kadang ya. Nengok kawan, apa kawan macam itu. Ngata baru sama kawan tuh begitu ya. Banyak dosa kita ya, banyak dosa kita. Ada dosa mata, ada dosa hati kita, pikiran kita. Nah itu semua dicatat oleh malaikat hafadzah. Tapi kalau kita bertaubat akan dihapus oleh Allah dan juga akan dilupakan. Sehingga nanti di akhirat tak menjadi saksi. Jadi di akhirat nanti ya itu macam mana kita di persidangan. Ada yang menuntut, ada yang tersangka, ada yang jadi saksi, ada yang jadi hakim. Ya, kita nanti dituntut sama orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya Allah, orang tuh dulu pernah mukul aku ya Allah. Ya, mana saksinya? Dipanggil saksinya. Ya, saksinya apa? Tangan misalnya. Betul ya Allah, dia itu yang mukul aku kemarin dipakainya. Ya, akhirnya nanti disidangkan. Ya dosa-dosanya tadi. Tapi para malaikat nanti kalau orang bertobat dilupakan. Wa qalat qala Allah Ta'ala yauma yashhadu 'alaihi. Maka perempuan tadi itu pun lagi berkata yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, kata perempuan tadi ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu nanti bersaksi atas kalian semua oleh lidah-lidah kalian dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Malaikat sudah tak bisa lagi ya Rasulullah jadi saksi, sudah dilupakan. Tapi masih ada kata Allah nanti lidah mereka menjadi saksi, tangan mereka menjadi saksi, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu lil ardi wa lil jawarihi uktumu alaihi masawiyah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berfirman Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi dan anggota bumi, tutuplah oleh kalian daripada kesalahan mereka, wala tudhiruna alaihi abada. Jangan kalian tampakkan selama-lamanya daripada kesalahan mereka. Artinya nanti juga ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih tak tenang tadi perempuan tadi, maka berkata perempuan tadi, ya Rasulullah, na'am, inna hadha kullahu fi haqqit ta'ib. Ini semua adalah hak bagi orang-orang yang bertaubat. Ila anna rijalata yawmal qiyamah wal haya' min Allah ta'ala kaifa yatuqil 'abdu dzalika li annahu qultu ya Rasulullah idza kana yawmul qiyamah yadhkurul mudnibu dhanbahu fa yastahi min Allah ta'ala wa ya'rifu istihya'an min Allah ta'ala bugha ma'arif yamkin ba'dihi ila ruhmatihi wa ba'dihim ila surriyati wa ba'dihim ila al-halqi. Ya Rasulullah, ya ini bagi orang yang bertaubat. Tapi orang-orang yang nanti takut pada hari kiamat, mereka merasa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka akan malu kepada Allah, ya. Sehingga nanti pada hari kiamat kata engkau ya Rasulullah, orang-orang yang berdosa dengan dosanya dia merasa malu dengan Allah, maka akan berkeringat sehingga keringatnya itu akan menutupi mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pusatnya, ada yang sampai ke lehernya. Ya Rasulullah, aku kalau memang begitu semuanya dilupakan dosa-dosaku nanti di hari kiamat, takut yang kata engkau nanti ya Rasulullah, saking takutnya, saking malunya kepada Allah, orang nanti berkeringat.
Ya, nanti kita di hari kiamat itu di padang mahsyar itu tergantung amal kita. Kalau orang yang sangat dianya banyak maksiat kepada Allah, dia akan merasa takut dan malu kepada Allah sehingga dia berkeringat. Itu tuh kalau lagi takut pasti kita berkeringat. Apa kata keringat apa? Keringat dingin ya. Badan dingin tapi berkeringat. Nah, saking takutnya nanti Rasulullah pada hari kiamat orang-orang itu semua keringat bercucuran, ada yang sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tidak tahu, ya, ada yang sampai lehernya, saking dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya kebayang kayak apa gitu. Kita sekarang nih kita bayangkan, misalnya. Tapi alhamdulillah ya, mudahan dengan Allah lindungi kita. Kata apa tuh apa namanya ramalan cuaca gitu. Kampung laut nanti jam 11 malam dihantam sama tsunami gitu. 15 meter. Nah, macam mana gitu sekarang? Ini sudah jam 9 misalnya. 2 jam lagi ada tsunami nih. Ya. Ya. Kayak mana perasaan kita ketakutan? Ya, orang tuh rasa ketakutan ya Allah. Ya. Ada yang kebakaran, misalnya ketakutan yang dari WC itu kadang keluar begitu-gitulah. Ada yang bersarung, ada yang tidak bersarung, ada yang tidak apa-apa. Lagi takutnya kita sadar lagi badannya cuma pakai kolor misalnya keluar rumah sadar lagi apa lagi ya. Begitu nanti di akhirat kita tuh di hadapan Allah, malu ya Allah, malunya ya. Banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya ayyuhal mu'minun, udhkuru dhalikal yawm wa la taghfalu anhu wa tubu ilallahi wa tadarru'u fa inna Allah Ta'ala wa tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada hari yang demikian dan janganlah kalian merasa lupa dengan hari tersebut. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan tadarru'lah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat yang lagi Maha kasih Maha penyayang. Ya. Jadi kesimpulan ceritanya ini, kesimpulannya semua amal kebaikan, amal kejelekan seseorang itu ketika dia bertaubat maka akan dihapuskan oleh Allah. Semuanya akan dihapuskan. Semua yang menjadi saksi akan dihapuskan jejaknya. Ya, karena ada orang dalam. Jadi Allah. Macam sekarang lah pemerintah yang zalim itu lah. Ketangkapan misalnya jadi koruptor lah, apa jadi apalah, kasus apalah gitu. Karena dia punya backingannya kuat, itu semuanya dihapus, dihapuskan sehingga dituntut semuanya tak bisa dituntut. Saksi tidak ada, barang bukti tidak ada, sehingga semuanya dibebaskan. Begitu juga nanti hari itu. Ya. Nah, cuman itu yang sering kita sampaikan kata Rasulullah SAW apa? Ya, kullu ummati mu'afan illal muhajirin. Setiap umatku itu pasti akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang suka mengumbar-umbar aibnya, yang suka mengakui kesalahannya. Ya. Jadi kesalahan kita itu kita simpan sendiri, sehingga nanti kalau dihadapkan sama Allah sudah bisa dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau kita mengumbar sok-sok aku dulu jangan ya. 2 botol belum lagi mabuk kata kawan. Kayak apa kata putih ya. Kalau aku dulu muda jangan ya, kamu belum ada apa-apanya ya. Berapa cewek kamu? Kalau aku ini sudah 10 kata kawan. Jadi jangan merasa jadi diumbar-umbar atau diaku-aku. Kenapa? Karena menjadi saksi. Ini kan semuanya cuma dari jadi saksi. Bumi dihapus sama Allah, langit dihapus sama Allah. Terus apa lagi?
langit bumi dihapus sama Allah terus malaikat pencatat di buku catatan dihapus sama Allah, malaikat yang mencatat dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tangan mereka, kaki mereka, lidah mereka semuanya dihapuskan oleh Allah. Jadi tangan kita ni nanti ngomong lewat nanti tuh, tangan kita ngomong nanti nih, ya Allah, dia ni kemarin gunakan aku untuk nabok awannya. Ya Allah, dia ni gunakan aku dulu, kata kaki, untuk nerjang kawannya. Itu ngomong semua, ya. Nah nanti orang lain bisa menjadi saksi. Makanya ayat itu jangan kita ngomong hampir kawan, diam-diam aja, ya. Kalau kentut tak bersuara itu sudahlah. Rasa nak kentut kawannya, ya sudahlah. Ayat kita jangan kita buka. Sama kayak orang perempuan tadi, ya, cuma bilang sama Rasulullah, aku punya dosa besar, ya. Padahal kalau dalam agama Islam itu ada hukum kisosu. Kalau maling sekian tangan dipotong, kalau bunuh orang harus dibunuh balik, kalau berzina harus dirajam, ya. Kalau berzina harus dicambuk. Tapi harus kita tutupi daripada aib kita. Kecuali nanti ada yang nuntut, bisa kena kita rampok katanya. Ada yang nuntut, aku nuntut kau, aku merampok rumahku, ya. Memperkosa, aku tuntut kau karena memperkosa, ya. Membunuh, begitu juga sebaliknya, begitu seterusnya. Tapi kalau untuk pribadi kita, ya, kita tutupi dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib-aib kita. Ya Allah, tutupi aib-aib kita. Allah berikan kekuatan kita untuk menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sejatinya, ya, derajat orang-orang terdahulu itu tinggi itu bukan sebab mereka melakukan amal ibadah, enggak, ya. Tapi ketika mereka kuat meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sembahyang 5 waktu disuruh sama Allah, ya. Tapi dikerjakannya, ya. Kalau tak dikerjakannya itu bermaksud kepada Allah, dilakukannya. Puasa itu hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu kewajiban dijalankannya, sesuatu larangan ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Semoga kita semua menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits al-hadi wal syurub wallahu a'lam. As-shawab al-Fatihah.